Di sebuah hotel mewah di kawasan selatan ibu kota, pertemuan tertutup berlangsung. Para gubernur duduk melingkar, wajah mereka penuh kecemasan sekaligus amarah. Salah satu gubernur dari wilayah timur angkat bicara lantang, "Kita tidak bisa diam. Kalau dibiarkan, kewenangan kita akan direbut semua." Seruan itu disambut anggukan setuju dari yang lain. Dalam ruangan itu, kesepakatan besar tercipta, mereka akan bersatu, melawan kebijakan Menteri Purbaya dengan segala cara, bahkan bila harus memobilisasi dukungan politik dari DPR. Kabar tentang koalisi 18 gubernur itu cepat menyebar ke lingkaran istana dan media nasional. Tajuk-tajuk berita mulai panas, menyorot seolah-olah telah terjadi perpecahan besar antara pusat dan daerah. Menteri Purbaya memilih untuk tidak menanggapi dengan reaksi emosional. Di ruang kerjanya yang tenang, ia hanya memerintahkan tim analisnya untuk memetakan data keuangan setiap provinsi dengan lebih rinci. "Kita hadapi dengan fakta, bukan dengan wacana," katanya tegas. Ia tahu, satu-satunya cara memenangkan pertempuran ini adalah dengan transparansi. Tidak dengan politik, tidak dengan retorika, tapi dengan bukti bahwa kebijakan yang ia buat justru untuk menyelamatkan uang rakyat dari kebocoran. Sementara itu, sebagian media yang condong kepada kepentingan politik daerah mulai menggiring opini. Mereka menulis seolah-olah Purbaya bersikap arogan, menolak dialog, dan ingin menguasai semua aliran dana ke daerah. Di media sosial, tagar-tagar tolak aturan pusat mulai naik ke tren. Namun bersamaan dengan itu, muncul juga tagar tandingan tagar dukung Purbaya. Dalam salah satu wawancara televisi, seorang gubernur dari wilayah barat berbicara dengan nada tinggi. "Kami tidak anti transparansi," ujarnya, "tapi jangan jadikan daerah seperti bawahan yang harus tunduk mutlak pada pusat." Ucapan itu memancing reaksi luas. Tapi beberapa jam kemudian, Purbaya muncul dalam konferensi pers singkat di kementeriannya. Dengan senyum tenang ia berkata, "Saya tidak sedang memperkecil peran daerah. Saya hanya ingin memperbesar tanggung jawab bersama. Kalau ada yang takut diperiksa, mungkin karena ada yang disembunyikan." Setelah pernyataan itu, suhu politik semakin tinggi. Beberapa gubernur mulai mundur perlahan, tidak ingin terjebak dalam konflik terbuka dengan pemerintah pusat. Namun sebagian lagi justru semakin keras, bahkan mulai berkoordinasi dengan anggota parlemen untuk menekan Kementerian Purbaya melalui jalur politik. Mereka berencana memanggilnya dalam rapat dengar pendapat di DPR, berharap bisa mempermalukannya di depan publik. Tapi Purbaya justru tersenyum saat mendengar kabar itu. "Baiklah," katanya, "kalau ingin adu data, saya akan datang dengan semuanya." Malam itu, Purbaya duduk sendirian di ruang kerjanya yang remang, menatap peta besar Indonesia di dinding. Ia tahu perjuangan ini baru dimulai. Lawan-lawan politiknya bukan hanya 18 gubernur, tapi juga jaringan kepentingan yang sudah lama berakar. Namun, di balik semua tekanan itu, ia merasa ada kekuatan moral yang lebih besar, keyakinan bahwa apa yang ia lakukan benar. Dengan suara pelan namun mantap, ia berbisik, "Keadilan tidak boleh kalah oleh kepentingan."